Coba Onal. Coba lihat sana Onal, kalau ada. Sama? Ada suara? Ada suara? Ada. Mikrofon situ. Halo, tes. Oke, Onal, coba analisa yang ini tuh, Onal. Ada yang IC 5 volt. Oke, jadi kita melanjutkan kasus yang tadi. ZHE, ini skemanya sudah didapat. Sebenarnya ini ada bore view-nya, cuman sama saya belum ada. Oh. Bentar, bro. Oke, bro, sekarang kita analisa untuk IC 5 voltnya. Ternyata dia menggunakan RT 6258 CG. Kita lanjut. Coba Ona lihat dulu DPV-in yang tadi itu. IC 5 volt. Jadi kita akan lihat di sini VIN-nya 5 volt yang masuk ke IC 5 volt. Oke, ini Bung Onal sementara analisa. Yang pin coba VIN-nya pin 5. Coba dilihat dulu pin 5. Ini pin 5. Ada tidak 19 voltnya? Pin 5 ada? Oke, pin 5 ada. Nah, terus kalau untuk enable-nya ini tiada komponen. Pergutnya juga tiada komponen. Apa dia short? Apa dia dikasih langsung. Ini untuk enable-nya pin 6. Coba pin 6. Iya. Pin 6 ada? Ada 3 volt. Kalau LDO 5
pin 12. Nah, kita lihat LDO 5 volt 100 miliampere. Hampir mendekati 5 volt, berarti 4,98. Untuk LDO 5 nya ini asalnya dari mana kita lihat. Jadi VL nya ini turun, sudah turun 4,98. Sekarang kita lihat dulu VL nya ini asalnya dari mana. VL, oh berarti dari sini. Oh ini hanya VCC nya, bukan. Satu lagi VL nya kalau dari mana. Volt S5 ini sudah keluarannya. Kita lihat VL-nya. Nah, ini kalau VL-nya berarti dari dalam IC sebenarnya. Sama dengan IC-IC yang lain, dia VL-nya ini sebenarnya dia keluar dari dalam IC 35 volt itu sendiri. Jadi setelah 19 volt masuk, nantinya IC ini akan mengeluarkan tegangan VL, voltage linear atau turunan dari 19 volt. Nah ini. Jadi sini. Jadi Vin masuk 19, nantinya IC ini akan mengkonversi turunannya 19 volt akan menjadi LDO 5 VL. Akan keluar, jadi ini akan keluar 5 volt dari sini seharusnya. Nah, jadi dia outputnya di sini masih sekitar 4, sekian. Jadi belum mencapai batas referensi yang harus dikeluarkan oleh IC. Nah, ini harus dia 5 volt. Oke. Jadi analisa pertama, kemungkinan IC-nya ini rusak. Karena kenapa saya bilang rusak? Karena kita baru analisa bagian Vin-nya. Ya, ini Vin-nya ini 5 volt, yang 19 volt masuk ke sini. Ini sudah normal, cuman begitu Vin-nya masuk, selanjutnya IC ini akan mengeluarkan tegangan yang namanya LDO 5 atau linear dropout 5 atau turunan dari 19 volt. Jadi 19 volt ini masuk akan dikonversi, tegangannya akan di step down, tegangannya menjadi LDO 5. Nah, ini. Jadi IC ini akan mengeluarkan tegangan 5 volt. Jadi LDO 5 ini asalnya ini dari IC hingga menghasilkan tegangan voltage linear. Ini voltage linear 5. Jadi dia tegangannya 5 volt. Setelah 5 volt ini keluar, maka IC ini akan mengenabelkan. Nanti akan ada masuk sinyal enable dari sistem shutdown ini, tegangannya 3 volt. Nah, lebih dari, jadi normal mode ini keterangannya normal mode lebih dari 2,3 volt itu tegangan enable-nya. Jadi untuk tegangan enable-nya itu dia harus lebih dari 2,3 volt. Nah, sekarang kalau dicek enable-nya pin 6 itu berapa, Onal? Enable pin 6. Dia lebih besar atau lebih dari 2,3 volt tegangannya. Kali ini standby mode. Ini hanya untuk berapa? Ya berarti normal. Enable-nya di sini normal. Berarti setelah Vin masuk 19 volt,
IC ini akan mengeluarkan tegangan LDO 5 volt. Setelah 5 volt keluar, maka akan masuk enable pemicu untuk IC ini untuk mengeluarkan tegangan output ini. Ini. Jadi enable-nya normal. Jadi pertanyaannya di sini IC-nya hanya mengeluarkan tegangan linearnya hanya 4, sekian. Dia nggak bisa 4, sekian. Dia harus LDO-nya harus sekitar 5 volt. Jika LDO-nya 5 volt, maka keluarannya ini pun akan otomatis akan menjadi 5 volt. Setelah dites keluarannya hanya sekitar 4, berapa? 13 volt. Untuk tegangan yang lainnya ini 5,5 ini tidak berpengaruh. VCC nya juga, ground, FF-nya juga ini. Nanti fungsi FF ini nanti kita lihat di datasheetnya apakah fungsi dari pin 9 yang tertulis FF. Terus ini bootnya juga ini ya, saya rasa tidak pengaruh, hanya bootstrapnya untuk output. Jadi untuk IC ini MOSFET switchingnya untuk 5 volt ini sudah include di dalam IC ini sendiri. Jadi kita udah nggak perlu lagi mencari di mana switching MOSFET switchingnya ini. Jadi itu. Oke, jadi sini dianalisa bahwa tegangan LDO-nya ini kurang dari 5 volt. 4,9 sekian. Sehingga 5 volt outputnya ini nantinya otomatis akan berkurang. Oke. Sedangkan untuk 3 volt ini sudah normal, berarti untuk LDO 3-nya ini LDO 3-nya ini dia ambil langsung dari sistem shutdown. Ini 3 volt di sini. Tadi telah diukur oleh Bung Onal, itu LDO 3-nya itu sistem shutdown-nya itu 3,3 volt. Untuk enable-nya juga ini dia asalnya juga sama dari sistem shutdown. Ini diambil. Jadi untuk yang 3 volt IC 3 voltnya ini dia untuk LDO sama enable-nya itu asalnya dari sistem shutdown. Ini. Oke. Yang 3 volt sudah tidak perlu dianalisa lagi karena outputnya sudah normal. Nah, ini untuk tegangan VS yang tadi saya jelaskan. Tegangan VS-nya di sini ini kan mainboard-nya memakai Quanta, jadi dia yang dulunya dia masih memakai S5 on, terus ada rangkaian charge pumps. Nah, untuk ini untuk konstruksi mainboard sekarang dia sudah tidak memakai sistem itu lagi. S5 on-nya ini langsung rangkaian charge pumpnya itu sudah ada dalam satu IC. Sehingga dari 5 volt VPCU ini yang VIN-nya ini 5 volt ini akan mendapatkan outnya 5V dan outnya 5VS5. Nah, jadi untuk 5VS5 ini yang mengenabelkan itu, yang mengaktifkan yaitu S5 on, on 1. Terus untuk 5V-nya ini yang mengonkan yaitu main on, atau mengenabelkan itu yaitu main on, sehingga menghasilkan tegangan 5V. Nah, itu. Terus ini CT1, CT2. CT1 ini nantinya dia sama halnya di rangkaian charge pump yang kemarin itu juga ada CT-nya, yaitu dia akan di sini terdapat 1000 picofarad kapasitor, dan sini juga 1000 picofarad kapasitor. Ini nantinya akan menggroundkan komparator yang ada di dalam IC ini. Jadi dia akan menggroundkan, jadi 2 CT1 ini untuk on 1, CT2 ini untuk on 2. Jadi sistem rangkaian charge pumpnya ini dia akan menggroundkan atau lebih menguatkan rangkaian ini ke ground, itu fungsinya. Terus ada voltage biasnya. Nah, ini
Voltage biasnya diambil dari 5 volt PPCU. Oke, sekarang kita belum langsung menganalisa di sini. Kenapa? Karena 5 voltnya ini masih ada masalah. Dia outputnya tadi hanya sekitar 4, sekian. Apakah IC-nya yang rusak atau distribusinya yang rusak? Nanti kita lihat. Jadi di sini ada jumper onal ya, 5 volt PPCU itu tidak terbatas, tidak ada jumper ya. Berarti dia hanya langsung ya, langsung. 5 volt PPCU ini banyak distribusinya. Satunya masuk ke IC PU4 ini, terus dia masuk sebagai tegangan biasanya lagi di IC PU9 untuk 3V sama 3VS. Ini masuk di sini. Nah, ini lagi masuk di sini. Jadi banyak. Jadi analisa pertama kita harus mengganti IC ini dulu. Kita harus menstabilkan dulu tegangan 5 voltnya. Itu. Kita lihat 5 volt. Ini banyak distribusinya. 5 voltnya ini banyak sekali distribusinya. Ini. Jadi kalau kita akan lihat, nah ini untuk 1,5 lagi VCC-nya. Ini lagi untuk 1,5 sama. Nah, ini kita lihat 5 voltnya ini untuk 5 volt 5 volt. Ini untuk IC sound, codec, untuk masuk ke HDMI, masuk ke fan, masuk ke hard disk banyak. Terus masuk ke USB lagi. Ini untuk distribusi tegangan 5 volt. Itu. Jadi banyak tegangan 5 volt distribusi. Apakah salah satu distribusinya ini yang rusak atau bagaimana? Nanti kita lihat nanti setelah pergantian IC. Ada itu. Untuk 3 voltnya ini banyak juga distribusinya. Voltage 5 3V ke IC PU9 tadi. Ini terus ke touchpad, VDD, touchpadnya juga ke EC, WiFi, card, LCD, VCC. Nah, ini banyak distribusinya. 3 volt. Nah, ini VCC, VCGL, VNE, nantinya ada istilah-istilah lain lagi. Terus 3 volt PCU juga ke RTC, ke LED. Nah, ini banyak. Jadi untuk 5 voltnya ini banyak distribusinya. Jadi di sini kita harus mencoba mengganti IC dulu. Setelah kita coba mengganti IC, kita akan mencoba setelah pergantian IC selesai, seandainya kasusnya hanya sampai di IC, maka kita lanjut ke pengukuran ke tegangan S5 on sama main on. Nah itu. Nah, sekarang perkembangannya bagaimana? Dia tetap sama. Berarti belum ganti IC itu kan? Nah itu. Nah, jadi ini ya, sekian dulu ya video ini. Oke Bang, makasih. Oke, sekian dulu video ini. Nanti sementara waktu kami akan mencari IC-nya ini. RT kita lihat untuk 5 volt. RT 6258 ona lah. CG itu dicari. RT 6258 CG. Kita lihat dulu kalau ada di ini. Jual IC RT 6528 CG.
Ada, Tokopedia ada. Nggak ada. Siapa tanya itu? 626258 CG. 6258. 6258. Ini 6258 CG. Nah, kayaknya nggak ada. Ada, nanti kita tanya-tanya ke teman dulu, atau kalau ada mainboard. Nah, ini hanya di luar negeri, di AliExpress yang jual. Ini untuk AliExpress dia hanya jual ini, IC-nya ada RT. Mana ini? Belum ada juga. Nanti ini biasanya kalau nggak punya IC, paksa kita harus mencari bangkai-bangkai ini yang ZHE. Jika ada yang punya, kita akan beli hanya untuk mengambil IC RT 6258 ini dari situ. Oke, jadi sekian dan terima kasih. Nanti insya Allah kita akan update lagi jika sudah ketemu IC-nya. Terus kita pasang, kalau tegangannya sudah berapa yang keluar, nanti kita cek lagi. Jadi untuk servis laptop itu tidak langsung ini ya, simple. Itu syaratnya kita harus mencari IC, kita harus rajin-rajin mencari IC-nya. Terus kita harus rajin-rajin mengumpulkan bangkai-bangkai mainboard, terutama untuk bangkai mainboard yang keluaran terbaru. Oke, demikian dulu streaming ini atau live streaming ini, mudah-mudahan bermanfaat. Nanti saya akan update lagi setelah mendapatkan IC-nya. Oke, sekian dan terima kasih. Billahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.